Tak kunjung pasti, pemerintah menjanjikan segera melantik tim reformasi kepolisian. Padahal Polri telah lebih dulu membentuk tim akselerasi transformasi reformasi internal sendiri. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa merangkumnya dalam ulasan Istana. Lama tak terdengar, rencana pembentukan tim reformasi polisi kembali mengemuka. Kali ini Presiden Prabowo Subianto disebut akan melantik anggota tim reformasi Polri segera. Akankah ini jadi nyata? Dan bakal kemana arahnya? Saya Tifal Solesa, saja ulasan Istana. Langkah Presiden Prabowo membentuk Komite Reformasi Polri dinanti publik, termasuk harapan akan figur-figur kredibel di dalam komite tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang Presiden akan melantik Komite Reformasi Polri dalam waktu dekat. Mas, komite reformasi kepolisian Minggu depan? minggu depan akan dilantik? Iya, akan diumumkan dan dilantik oleh Bapak Presiden. Anggota 9 anggota itu ya Pak? Duh, kok sudah tahu 9? Sudah dapat bocoran ya? Soal jumlah anggota tim, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto sempat memberi bocoran. Nantinya komite bersifat ad hoc, terdiri dari 7 hingga 9 orang. Dorongan reformasi Polri muncul pasca gelombang demonstrasi dan kerusuhan akhir Agustus 2025. Kritik juga muncul dari Gerakan Nurani Bangsa, merespons demonstrasi akhir Agustus berujung tuntutan 17+8. Aspirasi disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta September lalu. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Merespons kritik dan masukan sejumlah pihak, Presiden Prabowo memastikan soal reformasi kepolisian. Bahkan, Presiden mengangkat mantan Wakil Kepala Polri Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban serta reformasi kepolisian. Presiden Prabowo juga disebut meminta sejumlah tokoh untuk menjadi bagian dari Komite Reformasi Polri. Salah satu nama yang masuk daftar adalah mantan Menko Polhukam, Mahfud MD. Ada beberapa ya Mahfud MD. Nanti saya cek lagi deh, saya takut salah saya. Kemungkinannya? Sementara kemungkinan itu kalau nggak 7-9 ya, saya lupa itu. Saat gerak pemerintah dinanti, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru lebih dulu membentuk tim akselerasi reformasi Polri 17 September 2025. Tim beranggotakan 52 orang itu nantinya akan bergerak sejalan dengan Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo. Bahwa tim akselerasi transformasi reformasi yang dibentuk Polri ini tentunya selaras dengan apa yang dibentuk oleh Bapak Presiden, yaitu Komisi Reformasi Polri. Dan tim ini tugasnya nanti melaksanakan rekomendasi, mengidentifikasi masalah, dan kemudian mengimplementasikan apa yang akan menjadi rekomendasi-rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki dan membuat institusi Polri ini semakin bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanah yang diberikan di Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang ada di dalam Undang-Undang Kepolisian. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Komjen Krisnanda Dwi Laksana, ditunjuk Kapolri sebagai Ketua Tim Akselerasi Transformasi Polri. Ia menekankan, tim akselerasi sebagai gerakan moral dan sosial, mengedepankan dialog untuk memperbaiki institusi Bayangkara. Ini gerakan moral, ini gerakan sosial. Pakailah hati nurani. Sebagai polisi, sebagai anak bangsa yang tadi saya katakan, Tribrata dan Catur untuk bisa menjadi penjaga kehidupan, menjadi pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Karena
Polisi ini adalah menjaga kehidupan dengan menjamin keamanan dan rasa aman, tidak melakukan tindakan yang kontraproduktif dan mendukung produktif. Polisi menegakkan hukum sebagai ikon peradaban, ini adalah bagian demokrasi, menyelesaikan konflik secara beradab. Yang kedua, mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas, karena itu kontraproduktif. Yang ketiga, memberikan perlindungan pengayoman pelayanan kepada korban dan para pencari keadilan. Dan ini upaya membangun budaya patuh hukum, budaya tertib, karena ini saya sebagai ikon bagaimana bangsa berdaulat. Dan kita ini memberi kepastian berdasarkan hukum tadi, dan ini bagian edukasi. Penasihat Kapolri Ito Sumardi menekankan pembentukan tim reformasi oleh Kapolri bukan melangkahi kebijakan Presiden. Menurutnya itu sebagai langkah proaktif internal Polri memperbaiki diri. Jadi kalau dikatakan kita mendahului, ya betul ya, tapi itu dalam langkah proaktif. Tapi kalau membangkang atau istilahnya tidak memenuhi permintaan Presiden, saya kira mungkin keliru, karena kita sudah berjalan dulu sehingga kemudian kita juga sudah menginventarisir ya Mas, bahwa Polri itu kan sudah melakukan reformasi pada saat tahun 2002 ya sebagai hasil daripada 2009. Kemudian kita membuat struktur, kemudian instrumental berupa protap-protap dan kultur. Nah, di kultur inilah memang ada kelemahan yang tentunya kita melihat di mana kelemahannya, sehingga masyarakat saat ini adalah merasa bahwa kepercayaan kepada Polri itu menurun. Tak kunjung dibentuknya Komite Reformasi Polri membuat aktivis HAM Julius Ibrani mempertanyakan niat pemerintah. Ia menekankan 3 hal harus diubah di tubuh Polri: watak, wajah, dan wujud. Pertama, kita kenal tuh quotes yang namanya siapa cepat dia dapat. Gitu. Jadi kita nunggu ini presiden ngapain dari kemarin, nggak tahu arahnya kemana gitu ya. Jadi skor sementara 1-0. Jadi Kapolri cepat bertindak segala macam, mau nggak mau ini yang kita sambut, karena siapa cepat dia dapat. Wajah itu yang betul-betul di hadapan masyarakat dia lihat. Tidak boleh ada flexing gaya hidup mewah, tidak boleh bersikap kasar, arogan, represif, kekerasan dan segala macam, penanganan aksi dan segala macam harus pakai hak asasi. Yang kedua adalah soal watak. Ini watak memang harus dari pendidikan awal rekrutmen, harus dari mekanisme fungsionalnya seperti apa. Yang ketiga wujud, ini kita bicara entitas. Nah ini yang harusnya di level presiden dengan DPR berdua merumuskan pasal 30 UUD itu dalam wujud keamanan dan ketertiban yang diemban oleh Polri ini seperti apa. Anggota Komisi 3 DPR Rudianto Lalu berharap Komite Reformasi Polisi buatan pemerintah segera dibentuk. Menurutnya, kultur internal Polri masih jadi masalah di mata publik. Presiden segera, kalau memang ada niat untuk membentuk Komite Reformasi Polri, untuk kemudian tim yang dibentuk ini apa yang dirumuskan, pemetaannya seperti apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi aspirasi publik yang disuarakan. Kalau tidak salah ada 9 titik lemah yang mau diperbaiki, seperti yang diungkapkan oleh Pak Ito, misalkan soal kultur yang jadi problem, yang jadi diskusi hari-hari ini. Apa yang salah dalam kultur Polri misalkan, supaya betul-betul kami pun juga di DPR bisa mengawasi itu. Kini kerja tim reformasi untuk memperbaiki citra Polri patut ditunggu. Karena sebagai pengayom masyarakat, menjaga kepercayaan publik terhadap polisi menjadi keharusan. Untuk ulasan Istana, Tifal Solesa, Febri James Gustaf, Kompas TV.